Salve fratres, selamat datang, selamat berjumpa dengan Patrice Allegro di dalam channel kesayangan kita semua. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus, Corpus Christi. Saya merayakannya di Gereja Stasi Santo Petrus Oepaha, Desa Oel Tua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Kapela ini merupakan bagian dari paroki Santo Yosef Pekerja Penfui Kupang, dan di sini setiap hari Minggu dilayani oleh pastor-pastor yang dijadwalkan secara bergilir, dan pada hari raya Corpus Christi ini saya berkesempatan untuk merayakan Ekaristi bersama mereka. Di sini ada suster yang membantu untuk memberikan komuni. Ya, dalam khotbah atau homili hari ini saya menjelaskan kepada mereka makna terdalam dari transubstansiasi itu sendiri, bahwa roti dan anggur benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar diimani demikian atau secara simbolis atau kenangan terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu maka masuk akal jika kita sebagai umat Katolik berlutut menyembah dan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus. Ya, perayaan memang berlangsung sederhana karena umat di sini memang sekitar tadi jumlahnya sekitar 40 orang yang datang merayakan misa. Umat di sini jumlahnya tidak banyak, kayaknya 100 kakak. Beberapa ya masih tinggal di Naik Bonat dan Sawah, mengerjakan sawah. Jadi kadang-kadang hari Sabtu tidak pulang, tetap tinggal di dangau mereka di Naik Bonat. Mereka punya banyak sawah di sana. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Ya, ini salam dari Miss Dinar. Ya, usai beraktivitas melayani tugas pastoral di ruang sakristi. Ya, Miss Dinar sekarang kebanyakan altar girls ya. Nah, usai perayaan Ekaristi seperti biasa, para ibu akan menyediakan snack, minuman, biasanya kopi dengan teh. Ada tawaran teh, tapi kadang-kadang hanya kopi saja. Dan mereka lihat para ibu sedang sibuk menyiapkan di sini. Biasanya dari pangan lokal, saya senang. Biasanya kacang, ubi, pisang rebus. Tapi kali ini kayaknya saya curiga ini kayaknya kue-kue dari kios atau toko ya. Ya, memang kue-kue itu memang menarik, tapi kadang terlalu berlemak dan mudah dijumpai di mana saja. Sementara kesempatan kita datang ke luar kota ini adalah mencoba mencari makanan lokal seperti ubi, jagung, kacang. Nah, saya pamit sebentar untuk mengambil gambar seputar kapela ini. Gereja dengan arsitektur yang keren ini dibangun oleh atas donasi dari kelompok PIKAT, kelompok pengusaha iman Katolik, ya. Kaum pengusaha Katolik di Kota Kupang lah. Mereka secara dermawan dari hati yang tulus mau memberikan bantuan agar kapela ini bisa dibangun secepatnya. Baru dibangun pada tahun 2000, ya diresmikan tahun 2018 ya. Dan los ini, tempat Bapak Ketua Stasi duduk ini, atau nanti tempat sebentar kami minum ini adalah bangunan lama yang sudah dibongkar. Jadi menjadi semacam aula terbuka. Ya, tidak perlu bangun lagi aula khusus, tapi gunakan saja gedung kapel yang lama yang luasnya mungkin seukuran ya kamar tamu saya di seminari ya. Tapi sudahlah, seperti itu. Kecil memang. Kecil tapi tetap berakar di atas batu karang. Oh ya, gereja ini bernama Gereja Santo Petrus Batu Karang Oepaha. Nah, sembari bercerita tentang satu dua hal yang telah berlalu, basa-basi sejenak tentang cuaca hari ini, tentang tanah paroki dan tentang jalan yang mulai mau diberi rabat ya. Rabat itu apa maksudnya? Diperkeras dengan beton. Saya mencoba mengorek cerita-cerita mereka seputar pembangunan gereja, dan ternyata mereka sadar bahwa ada unsur mistis transendentalnya. Ini salah satu bapak yang sering berbicara tentang hal-hal mistis, hal-hal supranatural seputar pembangunan gereja ini.
Nanti akan saya ceritakan di lain waktu. Mari kita masuk melihat-lihat ke dalam kapela. Ini tangga masuknya keren. Menurut saya bagian yang paling menarik dari arsitektur ini adalah lorong untuk menuju ke sakristi. Bagus. It is very naturally. Terus kita masuk dari pintu samping kiri. Sini tempat duduk panti umat. Ada umat yang masih duduk berdevosi. Kapel sudah kosong. Ya, di sana panti imam. Ada patung Yesus yang tersalib, patung Santo Yosef di bagian kanan, dan patung Yesus, hati Yesus Maha Kudus di bagian kanan. Di bagian kiri ada patung Bunda Maria. Menurut saya patungnya kekecilan ya. Nah, kalau melihat begini tidak terlalu tembus. Oh ya, patung Tuhan Yesus yang di kiri, patung Bunda Marianya di kanan. Nah, patungnya kekecilan ya. Di sini belum ada organ. Jadi yang mau sumbang organ silakan ya. Nah, ini kita menuju ke pintu keluar. Pintunya juga bagus. Di sini ada lambang tahun jubileum KND sebelah kiri. Oke. Which is jubileum 2025 peziarah pengharapan. Dari situ kita beranjak ke veranda. Ada tangga di sini, dan di sini ada tulisan papan nama gereja. Gereja Santo Petrus Paha telah diberkati oleh Uskup Keuskupan Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang pada tanggal berapa ya? 5 Agustus 2018. Oke. 18 atau 16. Oke. Correct me if I'm wrong, wahai paham people. Di sini di depan rumah sini ada pohon yang cukup teduh, jadi menjadi tempat bernaung. Ada ibu yang itu air panas kayaknya. Air panas untuk menyeduh kopi dan teh, dibawa ke aula tadi dari rumahnya di depan. Terus mari kita beranjak ke bagian sayap kanan dari gereja. Di sini ada rumah penduduk, tanah-tanah baru yang dibeli oleh warga dari kota Kupang. Ya, orang-orang Kupang mencari tempat yang di mana ada biara atau di situ ada gereja. Biasanya cepat ramai. Karena orang Kupang akan cepat menyusul ke situ. Tidak tahu kenapa daya tarik dari gereja dan biara ini. Nah, sinilah penampakan keseluruhan gedung gereja Santo Petrus Batu Karang. Tanahnya ini memang berbatu-batu dan keras ya, sehingga sulit ditanami. Jadi lepasannya dibiarkan kerikil, tanah keras dan rerumputan yang ya berjuang sendiri untuk tumbuh. Terus di sini ada rumah-rumah penduduk. Sebenarnya ada cabang masuk sedikit jalan utamanya, sebenarnya di bawah sekitar 300 meter ke sebelah bawah ke sana. Ini jalan gang lah, gang desa. Situ ada rumah penduduk. Ini pepaya, ciri-ciri pepaya tanah berkerakal ya. Karena saya punya kampung juga dulu, tanahnya model begini dan pepayanya kayak gitu semua. Nah, ini ada yang lewat. Sepeda motor merupakan alat transportasi paling populer di daratan timur ya. Ojek. Sudah ada ojek online, tapi Gojeknya belum ada. Yang ada itu Grab dan Maxim. Yang mau pesan Maxim kirim ke saya. Oke, kita lanjut. Ini penampakan dari depan, front view of the Chapel of Saint Peter the Rock, Paha, Kupang. Gedung yang megah. Menurut saya ini menggembirakan ketika kita melalui jalan berbatu. Misalnya saya dengan sepeda motor Revo yang sudah mulai butut itu, badan sedikit sakit, terguncang-guncang, tiba-tiba muncul dan arsitektur seperti ini, rasanya macam plong. Ada keindahan tersendiri, ada kontemplasi estetis tertentu di sini. Makanya saya sarankan untuk teman-teman arsitektur ya, coba kalau mau buat arsitektur gereja, konsultasikan dengan para biarawan-biarawati bagaimana seharusnya kehidupan religius itu diterjemahkan ke dalam bentuk bangunan. Oke, itu sedikit tentang estetika arsitektur bangunan gereja. Kita menuju ke aula yang sejatinya adalah gedung gereja kapel yang mula-mula yang dibongkar dindingnya, dilepas, dijadikan sebagai aula terbuka. Di sini kita akan menyantap snack yang sudah disiapkan oleh para ibu sambil mengobrol tentang kehidupan gerejawi dan pastoral dan keluarga dan situasi politik, pembangunan dan lain-lain sebagainya. Obrolan yang menarik di hari Minggu ini. Di sini ada ya orang tua tadi, ada ibu-ibu, dan kita tunggu. Lagi sedikit kopi datang. Itu kata orang ya, lais kodat. Lagi sedikit kopi datang. Nah, mana kopinya? Oke, ini kopi dari ibu-ibu yang disajikan dengan kain tenunnya keren ya, warna kuning dan biru.
which is ini kayak orang Jakarta sih, which is blue is my favorite color, navy blue, I mean navy blue or sky blue, yes. Nah, ini kopinya. Saya yakin ini kopinya sudah dicampur gula. Saya biasa minum tanpa gula, tapi sudahlah, karena disajikan dengan penuh cinta, maka akan saya minum dengan penuh hormat. Terima kasih Ibu. Sekarang Bapak-bapak juga menunggu kapan kopinya cepat disajikan, dan kita akan berbincang-bincang seputar persoalan kehidupan ini antara kekristenan dan protestantisme. BTW, OTW, BTW, ibu-ibu ini kebanyakan orang ini ya, orang Protestan. Nah, sesudah minum-minum, saya diundang ke rumah seorang umat yang sementara sakit berat, seorang ibu yang sakit berat. Ini rumahnya, dia tadi tidak sempat ke gereja. Saya akan membawakan komuni untuk dia, komuni orang sakit, mendoakan dia dan memberkati dia, semoga lekas sembuh, atau kalau Tuhan mau menghendaki dia menanggung beban penderitaan, semoga dia tabah memikul salib penderitaan ini sebagai bagian dalam partisipasi dalam memikul salib Kristus. Inilah keluarga anak-anaknya, ini bapaknya ya, bapaknya. Selamat hari Minggu ya. Dan dari sini saya akan segera memberkati dan sampai jumpa.